Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim 1 Sagara SMA Negeri 10 Kota Bogor akan mendongeng dongeng si Kabayan yang berjudul Si Kabayan yang Banyak Akal. Berikut dongengnya. Dongeng Si Kabayan yang banyak akal. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki di tanah Pasundan yang bernama Si Kabayan. Laki-laki ini terkenal sebagai seseorang yang banyak akal, tapi pemalas. Padahal jika dipikir-pikir, Si Kabayan ini adalah orang yang cukup pintar. Hanya saja ia lebih senang menggunakan akalnya untuk mendukung rasa malasnya dan membuat alasan jika ditegur orang akan kemalasannya. Si Kabayan pun juga sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nyi Iteng. Si Kabayan dan Nyi Iteng tinggal bersama orang tua Nyi Iteng, mertua Si Kabayan. Ini seringkali kesal dengan rasa malas Si Kabayan, tapi apa boleh buat? Anaknya mencintai Si Kabayan, sehingga ia pun juga harus belajar untuk menerima Si Kabayan. Lalu pada suatu hari, si Gabayan diminta mertuanya untuk mengambil siput-siput yang ada di sawah. Dengan berat hati, si Kabayan mengiyakan permintaan mertuanya itu dan berangkat ke sawah. Namun, sampainya di sawah, ia merasa malas dan hanya duduk-duduk di sana. Ia tidak mengambil satu siput pun dan di sana. Saat sang mertua merasa si Kabayan sudah pergi dari rumah cukup lama, ia merasa kebingungan kenapa mantunya ini tidak kembali pulang juga. Sang mertuanya pun akhirnya menyusul si Kabayan ke sawah. Saat ia sampai, ia terkejut dan merasa geram karena melihat si Kabayan hanya duduk bersantai di sana. Kabayan, kenapa kamu hanya duduk di sini? Sana, turun ke sawah dan ambil siput-siput itu, katanya dengan menggunakan nada tinggi karena merasa amat kesal. Dan enggan mengambil siput dan memberikan alasan pada mertuanya. Menurut si Kabayan, sawahnya sangat dalam, sehingga ia tidak berani untuk turun. Jika ia turun, ia merasa dirinya akan tenggelam dan tidak terselamatkan. Karena kesal, sang mertua pun mendorong tubuh si Kabayan hingga jatuh ke sawah. Ternyata, sawahnya sangat dangkal. Si Kabayan pun hanya tersenyum dan tertawa kecil. Dengan wajah merasa tak bersalah, akhirnya si Kabayan pun mengambil siput-siput yang diminta oleh mertuanya juga. Saat hari mulai gelap, mereka berdua kembali ke rumah bersama-sama. Mereka berdua pun kembali ke rumah tanpa berbicara. Sang mertua semakin kesal dengan si Kabayan. Di rumah, ia tidak mau berbicara dengan mantunya itu. Si Kabayan pun menyadari bahwa ia kini sedang dibenci oleh mertuanya. Karena si Kabayan lelah dengan perilaku dan kebencian mertuanya, ia berpikir bagaimana cara agar mertuanya tidak kesal dengannya. Si Kabayan bertanya pada istrinya, siapa nama mertuanya. Namun Nyi Iteng tidak mau memberitahunya karena adat keluarga si Kabayan memiliki kepercayaan bahwa mengetahui nama mertua itu tidak baik dan merupakan pantangan. Namun si Kabayan memujuk istrinya dan berkata bahwa ia ingin tahu nama mertuanya karena ia ingin mendoakannya. Jika ia tidak tahu nama mertuanya, ia khawatir doanya akan tersasar dan malah sampai pada orang lain, bukan pada mertuanya. Akhirnya istrinya memberitahu nama ayahnya. Namanya adalah Ki Noletnad. Setelah si Kabayan tahu nama asli mertuanya, ia segera pergi mengambil air endang yang masih mengental. Ia juga mengambil banyak kapur. Lalu ia pergi ke lubuk, tempat di mana mertuanya biasa mandi. Ia membasahi seluruh tubuhnya dengan air endang yang kental, dan ia juga menaburkan banyak kapuk ke sekujur tubuhnya. Lalu memanjat pohon dan duduk di dahan pohon, seraya menunggu mertuanya yang akan datang mandi. Saat mertuanya datang dan akan mandi, si Kabayan berteriak dengan suara yang dibuat lebih berat, memanggil nama mertuanya dengan nama aslinya. Noletnot, Noletnot. Mertua si Kabayan kaget mendengar namanya dipanggil. Saat ia melihat ke atas, ia melihat ada sosok bayangan putih yang menyeramkan. Padahal sebenarnya itu adalah si Kabayan. Noletnat, aku ini kakek penunggu lubuk ini, kata si Kabayan. Aku peringatkan kepadamu, Noletnat, engkau harus menyayangi Kabayan karena ia cucu kesayanganku. Jangan berani-beraninya engkau menyanyiakannya. Urus dia baik-baik, urus sandang dan pangannya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat, ucap si Kabayan.
Tentu saja mertuanya sangat terkejut dan ia berjanji pada dirinya agar ia berbuat lebih baik pada si Kabayan. Setelah kejadian itu, sang mertua tidak pernah kesal lagi pada si Kabayan dan untungnya si Kabayan pun menyadari sikapnya yang buruk selama ini. Akhirnya mereka berdua hidup tentram di rumah dan tidak pernah bertengkar lagi.